Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bang-abang semua yang pada ganteng, yang pada boto-boto banget, pokoknya lu keren dah bang. Nah bang, balik lagi bersama gua Angga Rizky. Kali ini bang, gua mau nge-review mobil penerusnya Daihatsu Taruna. Abang-abang pasti tau lah mobil apa. Ini udah ada di samping gua, mobilnya Daihatsu Terios. Nah bang, ngomong-ngomong soal Daihatsu Terios ini ya, mobil ini setelah dikeluarkan Daihatsu ini menjadi penerusnya Daihatsu Taruna, yang mana mobil ini memakai mesin 3S ZPE, yang mana mesinnya sama dengan Toyota Avanza generasi pertama dan juga generasi kedua, berkode mesin 3S ZPE 1500 cc. Nah bang-abang semua, ngomong-ngomong soal mobil ini, kalau dari desain ya bang ya, kalau abang-abang lihat ini bentuknya tuh nggak beda jauh sama pendahulunya. Dan juga Terios sampai generasi ketiga ini masih mempertahankan bentuk yang seperti ini, yang mana di generasi terbaru dia sudah mendapatkan penyegaran dengan tidak adanya ban serep yang digendong di belakang. Nah sekarang bang, gue mau bahas bagian eksteriornya dulu ya. Kita mulai dari sisi lampunya dulu. Nah bang, Terios ini menggunakan lampu dengan halogen multireflektor dengan proyektor di sebelahnya, yaitu fungsinya ketika dia ngedim, dia lampu proyektornya ini tuh nyala. Jadi dipisah ya, ini bukan lampunya dua-duanya nyala bang. Jadi abang-abang jangan pada salah kaprah nih, ya kan. Nah kita lanjut lagi ke bagian bawahnya bang. Dia ada fog lamp. Nah fog lamp ini berbeda dengan generasi yang di bawahnya, yaitu generasi TX Extra kalau gua nggak salah ya bang ya. Dia nggak ada fog lampnya. Nah ini fog lampnya memang udah bawaan dari pabrikannya bang. Nah bang, sekarang kita bahas kaki-kakinya ya bang ya. Jadi gini bang, nah Daihatsu Terios ini dia menggunakan profil bannya itu rim 15 bang, yang mana dia sama dengan Daihatsu Taruna ya. Dia bannya ini cocok sih kalau untuk dipakai di Terios, karena kalau kita melihat pendahulunya pun juga dia memiliki postur yang juga cukup pekar. Nah terus untuk urusan suspensinya dia menggunakan MacPherson strut independen depan dengan rem cakram. Bang, ngomong-ngomong, itu bannya belum pernah gua ganti 5 tahun. Oh, jadi gini po. Jadi kalau umur ban itu ya po ya, sebenarnya itu ini menurut gua pribadi ya. Kalau teman-teman mau nambahin juga nggak apa-apa. Jadi pemakaian ban itu sebenarnya maksimal 5 tahun, karena kalau udah lebih dari 5 tahun dia karet-karetnya ini bakalan jadi kaku, terus ada pecah-pecahnya gitu po. Ya po udah ngerti belum? Oke bang, siap. Sip, mantap. Nah bang, sekarang kita mau coba dulu ya lihat interiornya nih. Menurut gue ya bang ya, Terios ini interiornya sangat berubah drastis daripada pendahulunya, yaitu Daihatsu Taruna. Cuman kalau sepintas gua ngeliat kok mirip-mirip Avanza Xenia sih, ya wajar sih ya, karena memang kan mereka satu grup. Dan juga untuk Terios yang generasi pertama ini jelas banget perubahannya banyak banget dibanding pendahulunya itu Taruna. Seperti dia sudah ada hand grip di sini, terus kalau ada door pocket juga, sedangkan Taruna belum ada door pocket ya. Nah bang, sekarang kita lihat bagian bagasinya yuk. Ya, beginilah bang, kira-kira keadaan dari bagasinya Daihatsu Terios. Kalau menurut gua, ini bagasinya cukup lega ya bang ya. Ketika ini diisi full 7 orang termasuk supir, dia masih bisa naruh sekitar 2 koper lagi bang, sama beberapa tas nih di belakangnya kalau ini didiriin. Dan juga ya, untuk bagian belakangnya ini kalau abang bawa penumpang dewasa, dia nggak kesempitan banget bang duduknya, beda sama low LCGC yang ya abang-abang tau lah ya kan. What? Tapi ini masih oke. Dan juga untuk kulitnya ini ya, ini mobil umurnya udah 10 tahun loh bang, lebih 11 tahun bahkan. Ini joknya masih cukup terawat bang. Ya gua aplaus sih sama pemiliknya, keren-keren. Makasih ya bang.
Pak, gue pengen ngerasain nih duduk di kursi pengemudinya Terios. Nyalain dong bang mesinnya. Nyalain nih? Oke. Iya jatuh. Suara mesinnya masih halus, mantap dah pokoknya. AC nyalain dulu. AC juga masih dingin. Untuk instrumen mengemudinya nih standar ya bang ya. RPM, kecepatan, odo tapi udah digital dan juga ada penunjuk suhu. Ya walaupun Terios ini belum ada ABS sama airbag, cuman kalau untuk dari sisi kenyamanannya ini sudah cukup nyaman jika abang-abang semua pengen meminang mobil second dengan harga 100 juta ke bawah. Ini menjadi salah satu pilihan yang tepat ya. Ini menurut gua bang. Nah bang, Terios ini dia ada beberapa pilihan transmisi ya. Ada automatic dan manual. Kebetulan yang gue review kali ini dia transmisinya manual 5 percepatan. Handbrake dia masih mechanical. Lalu di dalam sini lagi ada kisi AC, head unit. Ini head unitnya masih bener-bener bawaan pabrik ya bang ya. Lalu ada speed fan, pengaturan suhu, hazard di tengah. Terus biasa setir juga masih fix bang. Setir juga masih fix. Lalu di sisi kanan driver sini ada power window di keempat pintu, ada window lock, ada power door lock, ya hand grip juga di sini. Lalu di bagian kanan ini ya dia Terios ini udah bisa ngatur spionnya secara elektrik walaupun dia belum retract. Jadi kalau untuk nutupnya kita masih nutup manual aja bang. Bagian-bagian dalamnya, nah sekarang gue mau ngetes nih bang, kira-kira enak gak sih Terios ini kalau dikendarai? Ayolah, gue review dulu ya bang ya, ikutin gue. Nah sekarang gue udah di jalan nih bang, masih di jalanan perumahan aja sih, gue cuma pengen tahu aja sih seberapa kedap sih kabin dari Terios ini. Sependengaran gue ini suara mesin masih agak masuk ya ke dalam, cuma itu wajar ya, mobil-mobil untuk sekelasnya pun juga masih masuk ya, sekelas Avanza. Cuma kalau untuk urusan bantingan suspensi ini masih tergolong layak loh bang. Misalkan abang lagi nyari mobil second di bawah 100 juta selain Avanza ya, ini masih oke. Terus tarikan juga masih responsif. Dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya setelah gua tanya kepada pemiliknya, dia masih tergolong cukup irit ya. Untuk dalam kota pun dia masih bisa tembus di angka 12 km per liter, yang mana untuk mobil-mobil sekelasnya itu dia juga memang pasarannya segitu. Berarti kan, karena kan banyak orang beranggapan Terios ini wah bodinya gede, pasti boros atau lelet atau semacamnya. Tapi enggak kok, karena dia pun mesinnya juga sama kayak Avanza. Dan untuk bobot pun juga dia hampir mirip-mirip sama Avanza. Jadi ya kalau ada yang bilang Terios lama boros atau gimana, enggak sih. Menurut pengakuan pemiliknya loh ya, karena dia pakai mobil ini juga udah lama. Jadi menurut gue ya mobil ini overall oke. Kalau emang lo lagi nyari mobil yang di bawah 100 juta selain mobil sejuta umat. Mobilnya ya recommended ya? Mobilnya kalau buat gue Empo ya, ini cukup recommended bagi yang pengen punya mobil pertama di bawah 100 juta. Jadi walaupun memang umurnya udah 10 tahun ya, tapi menurut gue ya selama mobil ini mah dirawat, ya kenapa enggak gitu. Ya apalagi kalau lu baru pengen pertama kali punya mobil ya nggak masalah gitu. Ya bang, tadi kan udah test drive ya. Menurut gua untuk nilai mobil umur 10 tahunan ini, gue bisa ngasih nilai 8.
karena mobil ini masih cukup worth it untuk dimiliki, dan juga untuk suku cadang masih banyak lah. Nggak usah, ya lu pada bang kagak usah pada takut gitu kalau kehabisan spare part, dan juga untuk siapa sih yang bisa benerin mobil ini, banyak, nggak usah takut. Harga juga cukup oke, dan juga harga jual kembali juga bertahan. Nah apalagi ya, untuk bodi juga nggak ketinggalan zaman sih, masih oke. Dan juga untuk konsumsi bahan bakar dia di alokasi premium juga masih oke. Cuma jangan sering-sering, tetap karena kan anjurannya pertalite ya bang ya. Ya kira-kira itu aja yang bisa gua sampaikan kepada abang-abang semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Asal Review aja supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.